Udah mulai. Welcome to Looking Glass Project. Selamat datang di Looking Glass Project. Perkenalkan, nama gue Alexander Christy dan teman gue. Nama gue Dota Antonius. Dan hari ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik. Nah, ini requestan dari teman-teman nih. Ya. Dan tema ini akan dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Lu pernah dibohongin? Dibohongin sering. Tuh. Rasanya gimana? Biasa aja sih sebenarnya. Oke. Karena nggak terlalu berharap banyak sama seseorang gitu. Nah, kalau lu sendiri nih, Nah, gua pernah bohong nggak? Pernah bohong nggak? Nggak pernah ngebohongin. Oh, nggak pernah. Berarti dia pembohong sejati. Biasanya gitu kalau orang-orang yang gue nggak pernah bohong, biasanya dia sering bohong. Enggak juga sih. Enggak juga, yakin. Nah, makanya hari ini akan kita bahas pengertian, tipe, dan cara deteksi kebohongan. Nah, ini pasti merupakan topik yang seru banget nih untuk Menurut kita. lo kebohongan itu apa? Kalau menurut gue kebohongan itu sesuatu yang diungkapkan padahal dia nggak terjadi. Kalau menurut lo? Bohong adalah tindakan menutupi kebenaran dengan maksud dan tujuan tertentu. Panjang ya, lumayan. Aja. Nah, menurut Wikipedia Indonesia sendiri, kebohongan adalah pernyataan salah yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan membuat orang lain percaya sama dia. Nah, kalau menurut KBBI, kebohongan adalah Baca KBBI itu. baca tuh ada dong. Menurut KBBI, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Oke, jadi di luar hal sebenarnya. Nah, riset Paul Ottman sendiri bilang bahwa 60% orang, ya jadi kita nih termasuk, ya, 60% orang rata-rata itu bisa bohong 3-4 kali hanya dalam 10 menit percakapan. Dalam 10 menit dia bohong 3-6 Ya, kali. dan itu terjadi tanpa dia sadar, terjadi begitu saja. Bukan karena dia mau bohong, tapi entah kenapa dia suka menyisipkan kebohongan-kebohongan. Supaya kenapa sih itu kira-kira? Supaya pembicaraan menarik, supaya diterima, dan banyak hal lain. Gitu. Nah, ini ada juga tadi dari Paul Ekman. Paul Nah, Ekman. ini yang kedua ini dari sebuah perusahaan marketing namanya Spreadfast. Nah, dia itu meneliti tuh. Ternyata para pengguna Instagram yang menggunakan hashtag no filter, No filter. sebenarnya dia ngedit fotonya 11% loh. Lumayan. Jajan lu ya. Dia sering nih dia selfie gitu, dark face. Filter. No filter. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam kategori kebohongan. Nah, yang pertama itu ada white lie. Apa itu? Bohong putih. Ini bohongnya suci, teman-teman. Enggak juga. Enggak dosa, baik Dosa lah. juga. Oh, dosa ya? Iya. White lie cirinya adalah kebohongan yang kamu lakukan atau orang lain lakukan dengan tujuan baik. Nah, biasanya ini diterima oleh lingkungan. Kenapa? Karena masih ya tadi punya tujuan baik dan maksudnya tidak merugikan orang lain. Jadi tidak ada korban ketika Anda melakukan white lie. Nah, biasanya ini contohnya ya. Ini biasanya sering dilakukan oleh ibu kepada anaknya. Misalkan anaknya gambar nih, bahkan sering nih Gambar. anak-anak TK atau SD sering gambar dan ini gambarnya gunung dua, terus ada padi, ada sawah di rumahnya. Gitu. Matahari tengah-tengah. Nah, ya matahari tengah-tengah ada burungnya. Nah, terus ibunya ngelihat gambarnya, terus dia bilang, wah gila keren banget, kan gunungnya warna merah gitu. Gunung merah apa itu? Nah itu. Gunung Merapi. Iya. Nah, biasanya ini sering dilakukan untuk membuat anaknya makin percaya diri. Jadi kayak memotivasi gitu lah Betul. ya. Jadi itu white lie. Terus anaknya merasa, wah kayaknya gua bakat banget nih gitu. Jadi Nah, Pablo Picasso ya. Ya. Yang kedua, Yang kedua itu ada beautiful lie. beautiful lie adalah bohong cantik. Bohongnya cantik gitu ya. Ya, jadi biasanya dirangkai dengan kata-kata indah dengan tujuan mengambil keuntungan dari korbannya. Nah biasanya ini sering banget dilakuin nih oleh para cowok buat ngerayu gebetannya nih. Gombal. Rayuan. Yep. Dan sering juga dilakukan oleh bawahan sama atasan. Katanya, "Wah, ibu hari ini cantik ya." Gitu. Itu buat naik promosi itu buat Ya, naik biasanya jabatan. untuk menjilat. Berarti dijilat gitu ya. Ya, jilat. Berikutnya juga sering dilakukan sama marketing. Beautiful lie. Ya, tapi biasanya dia menguji klien atau bilang produknya produk yang terbaik dan bla bla segala macam. Nah, yang ketiga ini ada namanya self lie. Self lie contohnya gimana? Nah ini biasanya sering banget nih dilakuin sama para cewek nih. Nih kayak misalkan lu jalan nih sama pacar lu terus pacar lu tiba-tiba diam dan lu bilang kamu nggak apa-apa. Terus cewek bilangnya apa? Nggak apa-apa. Nah itu biasanya sering banget. Mungkin ada juga yang bilang aku baik-baik aja. Pokoknya sesuatu yang menjaga dirinya sendiri. Terus biasanya cenderung cewek ngelakuinnya. Cuma biasanya Jarang ngaku. jarang aku sebenarnya dia. Yang keempat, Adanya half truth. setengah kebenaran. Nah itu setengah kebenaran, setengah kejujuran tuh gimana tuh? Setengah kebenaran, setengah kebohongan. Oh ya setengah kebenaran, setengah kebohongan. Iya, biasanya itu untuk menjaga perasaan orang lain atau melindungi diri sendiri. Contohnya misalnya seorang sahabat lihat pacar sahabatnya jalan sama cewek lain. Gitu. Terus dia cerita sama sahabatnya, kemarin gue lihat cowok lu berhenti di situ, jalan sama cowok lainnya, sama cewek lainnya, cowok lagi. sama cewek lainnya. Ya lumayan deh.
Jadi diumpetin, jadi cuma dia cerita cuma setengah doang. Ya sebagian aja. Jadi kalau dia cerita full takutnya nyakitin perasaan sahabatnya Orang itu. lain. Atau dia ditanya banyak hal, dan kenapa lu nggak labrak, bla bla, kenapa lu nggak telepon gua saat itu. Nah selanjutnya itu ada conclusive lie. Apa itu? Nah, biasanya kebohongan yang dilakukan untuk jaga diri kali ini. Jadi misalnya ketahuan dia nyuri sesuatu, akhirnya dia merangkai kebohongan supaya nggak ketahuan nyurinya. Ya, jadi kayak dia tuh lebih marah daripada orang yang nuduh dia, bisa jadi. Itu bisa rada-rada itu ya Iya. orangnya. Nah biasanya kompulsif lie ini bisa berkembang jadi satu tipe kebohongan yang cukup parah, yaitu pathological lie. Wah ini nih, apa nih kebohongan kayak gini nih? Biasanya kebohongan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa mikirin orang lain. Oh gue tahu nih contohnya. Misalkan kayak seorang, ini gue sebenarnya pernah ngalamin nih. Kayak Pernah misalkan ngelakuin gitu pernah ya? ngelakuin ya. Nah itu pas waktu SD. Jadi kayak waktu SD gue pura-pura sakit sama nyokap gue. Padahal gue malas sekolah, gue malas ketemu guru matematika. Nah bisa jadi karena melindungi diri atau cari perhatian. Contohnya dia butuh perhatian lebih, akhirnya tadi pura-pura sakit supaya dirawat, padahal nggak sakit. Pura-pura jalan kemana, padahal dia belum pernah. Nah kalau misalnya kebohongannya itu sudah mendarah daging atau sudah dilakukan dengan kebiasaan tanpa dia sadar, Berarti jadinya pathological. bohongannya berdarah gitu. Iya, daging. bohong-bohong. Jadi kalau di black itu tulisan bohong. Ya oke lah, lucu. Oke, itu kategori kebohongan ya. Dan untuk teman-teman yang mau lebih jelas tentang apa itu kebohongan, kemudian cara mendeteksi kebohongan, itu teman-teman bisa lihat video kita yang berikutnya. Jangan lupa like and subscribe video-video kita. Komen juga. Komen juga tuh. Kalau apa pendapat kamu, dan kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan seputar kebohongan, kamu bisa komen dan akan kita jawab nanti. Iya, kalau ada masukan-masukan juga boleh tuh, kayak misalkan ini kurang ganteng orangnya gitu kan, betul deh. Atau kurang kenapa-napa gitu, boleh teman-teman. Ya. Oke, dan see you di next video. Bye bye. Bye.